sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Udah, doa dipimpin sama kedua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Baiklah, Ibu harapkan mengabsen dulu ya satu ya. Oke, Bu. Agustina Deviana, Ailia Bila, Alvira Iman, Hadir, Bu. Anissa Nurjana, Anya Gesroda, Hadir, Bu. Akila Fikri, Aulia Numaini, Aziza Badila, Ika Monika Sari, Saya, Bu. Cindy Erin Chelsea, Saya, Bu. Intan Mutiara Kasih, Rizka Berjupe, Saya, Bu. Dipa Berlenteng, Saya, Bu. Julia Priansa, Fahri Ahmad Hanafi, Saya, Bu. Fahri Akbar, Frida Ramadhani, Saya, Ibu. Ica Hirani, Saya, Bu. Ihsan Malik, Kaira Agustin, Lutfi Albarasiti, Muhammad Hasan Saha, Muhammad Rizki, Muhammad Arif Zikri, Nabila Devi Nasari, Saya, Bu. Muhammad Fatur Rahman, Nabila Devi Nasari, Saya, Bu. Naila Fatihah, Nurul Ramadhani, Rayyan Ardi, Saya, Bu. Reza Pratama, Rifki Al-Faiz, Rizky Badila, Sipa Salsana Mila, Hadir, Ibu. Tasya Nurulini, Jalwa Nabila Kesia, Zahra. Saya, Bu. Dah, selesai di absen ya. Saya, Bu. Baiklah, sebelum mulai kita ke materi pelajaran hari ini, jadi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah kita baiknya kita dulu pemanasan atau pendinginannya. Iya, Bu. Jadi Ibu harapkan semuanya tutup mata 5 menit. Semua ya, tutup mata 5 menit. Ya. Dah, 1, 2, 3. Dah selesai. Jadi tanya. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan. Jadi tadi Ibu tanya dulu ya, bagaimanakah perasaan anak-anak Ibu waktu nutup mata sama lepaskan nafasnya tadi? Mantap. Oke. Nah, jadi maksud Ibu buat ini biar kalian fokus untuk menerima pelajaran. Ada? Nah, jadi materi hari ini mengenai translasi pada titik dan garis. Oke? Apa tadi materinya? Translasi pada titik dan garis. Translasi pada titik dan garis. Jadi sebelum masuk ke pengertiannya, itu kan tadi judulnya translasi kan? Coba Ibu harapkan itu kalian satu orang untuk menyebutkan apa pengertian translasi. Di tangan siapa yang bisa? Saya coba. Si siapa? Si Jawa ya, Jawa. Nah, kalau translasi adalah pergeseran suatu objek atau titik ke posisi
Asli X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. Oke ya. Benar ya. Tadi rumusnya itu sama Aldi benar ya. Sekarang kita sebelum tadi kan rumusnya pengertian udah kan? Ya, Bu. Jadi sekarang ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk mengamati atau mengidentifikasi melalui ada di depan ini video ya mengenai pergeseran atau translasi. Jadi ini ibu tayangkan video, coba kalian amati dan identifikasi ya. Videonya. Contohnya itu ada ini dia coba perhatikan ya amati ya. Ini ada contoh bertranslasi atau pergerakan kereta api. Coba perhatikan. Amati. Perhatikan gambar-gambar yang ada di video ya. Nanti ada yang dikasih pertanyaan nanti. Perhatikan. Udah habis ya? Ini kan satu lagi kan? Ada yang satu lagi. Nah ini ada satu lagi videonya nak ya. Ini ada dua video, kalian amati dulu sama identifikasikan. Ini ada suara sih. Silakan.
Coba perhatikan. Apa aja benda yang ada dalam Tugas sendiri. Teknologi ya. Dah, selesai ya? Dah. Jadi itulah dia tadi video yang berhubungan sama translasi. Tadi ada satu pergerakan kereta api, yang kedua perpindahan lemari, ya kan? Jadi sebelum yang udah ini udah selesai, jadi ibu tanya dulu sekarang, apa yang terjadi pada objek-objek yang ada pada video? Perpindahan posisi kan? Tadi kita pindah lemari kan? Terus apa lagi? Jadi pada pergerakan kereta api, jadi ini ibu buat lagi pertanyaan. Apa yang membuat benda tersebut berpindah posisi, bentuk, dan ukurannya tetap sama? Ini dan Nurul, Tasya. Karena ada jenis gaya dorong atau gaya tarik yang membuat benda tersebut bisa bergeser atau translasi Oh, iya. atau mengubah bentuk. Dan tetap sama ya? Tidak sama. Ya udah, ya itulah jawabannya ya. Karena ada tadi gaya dorong atau gaya tadi kan tadi yang narik lemarinya di kan, tangannya kan bergerak kan. Nah, itu dia jawabannya ya. Jadi selesai itu. Sekarang ibu tanya dulu kalian, ini kan ibu buat ini berkelompok kan. Jadi ibu kasih dulu, ini ada mana kelompok satu ya. Ini ada ibu kasih. Setelah mengamati dan mengidentifikasi video, apa yang terjadi pada objek tersebut? Nih, coba kalian jawab ya. Ini nggak lama ya, 5 menit aja ya. 5 menit di kelompok 2. Ya, ini kelompok 3 nih. Coba dikerjain 5 menit ya. Setelah mengamati video tadi, ini kelompok 4. Ada nanti kelompok berapa? Itu. Tadi kelompok 4 ya. Udah waktunya 5 menit dikerjakan dari sekarang. Tadi kan udah diamati, udah diidentifikasi. Jadi apa yang kalian bisa simpulkan dari pengamatan video tadi?
Udah? Belum, sabar. Udah, ini ada lagi Ibu kasih juga pertanyaannya. Contoh translasi dalam kehidupan nyata. Ya, ini coba satu. Tadi kelompok berapa dulu ya? Ini Pak, kelompok dulu ya. Contoh translasi buat nanti kalau bisa 10 ya, 10. Banyak kok contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata sama. Ya singkat-singkat aja, tapi 10 nanti 10. Dikasih kedua. Banyak contohnya dari kehidupan sehari-hari. Di bawah mana? Ya, sama-sama bekerja sama. Sama-sama kerja sama. Ya. Dibantu temannya, dibantu. Kelompok 4 tadi pertama udah. Lagi ditulis, Bu. Dibantu temannya ya, jawabnya. Dalam kehidupan nyata banyak contohnya. Pergeseran bentuk dan ukurnya tetap sama. Itu dia intinya. Ini Pak, hampir 10. Ada lagi di baliknya ya, di baliknya ada lagi. Banyak contohnya, banyak. Semua bidang. Yang penting aja kan intinya tadi pengertian translasi kan pergeseran atau perpindahan. Tanpa mengubah bentuk dan ukurannya tetap sama. Boleh lihat? Sudah? Siap tak? Tujuan mempelajari translasi ini, tujuan pembelajarannya itu peserta didik harus dapat menentukan bersamaan bayangan fungsi kuadrat hasil translasi dengan benar. Itu yang pertama ya. Itu tujuan pembelajaran mempelajari translasi. Dan yang kedua, peserta didik harus dapat menentukan bersamaan lingkaran. Bersama lingkaran hasil translasi dengan tepat. Itu tadi tujuan pembelajaran translasi. Nah, ini. Ya 10 ya. Apalagi kelompok itu siap. Tadi apa tujuan pembelajaran tadi Ibu sebutkan? Ya Ibu sebutkan tadi apa? Coba ulangi. Tujuan pembelajaran tadi. Coba ulangi, dengarkan ya. Tujuan pembelajaran translasi adalah 1. Peserta didik harus dapat menentukan bersamaan bayangan garis fungsi kuadrat hasil translasi dengan benar. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, peserta didik harus dapat menentukan bersamaan lingkaran
Hasil translasi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran translasi. Jadi Ibu harus memberikan sama kalian dan Ibu apa itu tujuan pembelajaran translasi, biar tahu. Ya. Jadi kan yang pertama tadi kan persamaan fungsi kuadrat kan? Apa itu persamaannya? Apa yang tahu persamaan fungsi kuadrat? Apa rumusnya? Apa yang tahu? Persamaan fungsi kuadrat. Dia kan pangkat 2 kan kalau fungsi kuadrat. Tapi bisa di tangan. Yang kuat gak? Yang bisa sampai kan? Sama dengan? Oh, ya benar ya. Fungsi kuadrat rumusnya AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. A-nya itu koefisien dari X pangkat 2, B-nya itu koefisien dari X, C-nya itu konstanta. Arti konstanta itu tidak mempunyai variabel. Ingat ya? Nah, itu dari rumus apa? Persamaan kuadrat. Yang kedua tadi persamaan lingkaran. Apa rumusnya persamaan lingkaran? Persamaan lingkaran. Nah, Kak Ica, coba apa Kak? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tambah Y tambah C. Oh, ya. Coba ulangi Kak. X pangkat 2. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah X tambah Y tambah C. Nah, itu di titik pusat A, B. Kalau dia di titik 0,0 itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2. Itu di titik O 0,0. Jadi yang disebutkan Kak Ica tadi itu di titik P, A, B. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 tambah Y tambah AX tambah B tambah C sama dengan 0. Ya, itu dia ada dua rumusnya persamaan lingkarannya ya. Pertama satu di titik O 0,0 dan titik P A, B. Nah, misalnya tadi kan persamaan lingkaran kalau dia translasi misalnya bola. Bola kalau kita lemparkan dia kan bergerak kan? Nah, sudah dia, makanya berhubungan sama tujuan pembelajaran yang kita pelajari ini mengenai translasi. Persamaan lingkaran sama tadi persamaan bayangan fungsi kuadrat. Buktinya parabola. Kalau dia fungsi kuadrat persamaan kuadrat dia berbentuk gambarnya berbentuk parabola. Dia menyerupai lingkaran itu tidak? Ya kan? Kalau parabola kan separuh dari lingkaran kan? Nah, itu dia contohnya. Itu dari tujuan pembelajaran translasi. Ini yang contoh yang nyata translasi sudah ada lagi yang belum? Kelompok 3 udah? Nah, semuanya sudah selesai ya? Baiklah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, jadi ini ada Ibu kasih pertanyaan tematik untuk terakhir ya. Ini nanti ada di buku. Apa yang sudah ada? Ini kelompok 1. Ini ada Ibu kasih pertanyaan tematik. Ini ada Ibu kasih pertanyaan ya ini Bang. Dan tematik. Dia jadi ini dia kesimpulan dari apa pertanyaan yang perlu dipertanyakan dalam persoalan translasi. Dan